Nah, apa saja pengertian desa menurut para ahli? Berikut ini saya bahas dua sebagai suatu prasyarat untuk kemajuan kegiatan di bidang desa agraris. Yang pertama adalah pengertian desa menurut Profesor R. Pintarto. Menurut beliau, desa merupakan berkelanjutan dengan kegiatan kesatuan geografi, sehingga sosial, ekonomi, politik, dan kultural yang terdapat di suatu daerah dalam hubungan dan pengaruhnya secara timbal balik dengan daerah lain dengan kondisi iklim yang berdasarkan pengertian misalnya tidak mungkin seorang petani desa ini adalah di situ banyak suatu tempat itu akan yang dimana di dalamnya terjadi interaksi baik itu berkaitan dengan kemudian geografi, sosial maupun ekonomi serta politik dan budaya dan wilayah tersebut dilakukan oleh masyarakat pedesaan adalah sehingga terjadi hubungan itu sebagai dengan wilayah yang lain. Jadikan sebagai andalannya adalah ekonomi keluarga seperti misalnya mereka beternak sapi. Menurut beliau, desa sebagai usaha sampingan yang letaknya di luar kota dan di beberapa berpangkat jiwa agraris. Tenaganya, kata berpangkat jiwa agraris ini artinya adalah memiliki mata pencaharian di bidang agraris. Jadi menurut beliau, desa adalah tempat tinggal sekelompok manusia yang letaknya berada di luar dari suatu kawasan perkotaan dan memiliki penduduk yang bermata pencaharian sebagai petani. Yang berikutnya saya ambilkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999. Di sini dikatakan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul serta adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten. Jadi pengertian ini lebih berkaitan dengan masalah administratif. Jadi bagaimana posisi desa secara hukum dari level pemerintahan yang lebih di atasnya. Jadi desa berada dalam suatu daerah kabupaten yang nanti tentu saja kabupaten dibagi menjadi kecamatan, kecamatan kemudian dibagi menjadi desa. Di kedua gambar ini kita bisa melihat ada dua istilah yang berbeda, yaitu desa dan kelurahan. Kedua-duanya merupakan wilayah administratif atau wilayah politik yang berada di bawah kecamatan. Nah, bedanya adalah desa lebih memiliki otonomi. Jadi desa memiliki hak untuk mengatur wilayahnya sendiri. Namun tidak demikian dengan kelurahan. Kemudian yang kedua, perbedaannya adalah kelurahan bisa kita jumpai di wilayah urban atau di wilayah perkotaan. Jadi, yang namanya kelurahan akan kita jumpai di ibu kota negara, di ibu kota provinsi, kemudian juga di ibu kota kabupaten, serta beberapa wilayah yang memang telah dinyatakan sebagai wilayah perkotaan. Sebagai contoh, kalau di Kabupaten Temanggung, maka kelurahan bisa kita jumpai di seluruh wilayah Kecamatan Temanggung dan beberapa wilayah yang ada di Kecamatan Keranggan, Kecamatan Ngadirejo, dan Kecamatan Parakan. Ya, demikian perbedaan antara desa dan kelurahan. Unsur desa ada 3. Yang pertama adalah daerah. Jadi sebuah desa harus punya daerah atau wilayah secara administratif yang
ditentukan batas-batasnya. Nah, unsur desa yang pertama ini merupakan syarat mutlak. Tidak mungkin ada suatu desa yang tidak memiliki daerah. Daerah di sini bisa bermakna batas, bisa bermakna juga tanah ataupun lahan, dan semua yang terkandung di dalamnya. Jadi semua itu akan tercakup dalam satu unsur daerah. Unsur yang kedua adalah penduduk. Sebuah wilayah tanpa adanya penduduk tidak mungkin dikatakan sebagai suatu desa, karena tanpa ada penduduk maka wilayah tersebut akan kosong dan tidak terkelola. Nah, penduduk di sini bisa bermakna jumlahnya, bisa bermakna komposisinya, bisa bermakna pertumbuhannya, termasuk nanti di sini adalah keahlian-keahliannya. Dan yang ketiga adalah unsur tata kehidupan. Tata kehidupan merupakan suatu tatanan di mana masyarakat atau penduduk yang tinggal di daerah itu berinteraksi dan mencoba untuk memajukan wilayah mereka. Mereka biasanya memiliki adat, memiliki kebiasaan-kebiasaan yang itu kemudian diajarkan secara turun-temurun terhadap generasi yang selanjutnya. Nah, tata kehidupan ini adalah pelengkap dari dua unsur yang sebelumnya. Ketiga unsur desa ini wajib ada, di mana ketiganya kemudian kita katakan sebagai satu kesatuan kehidupan atau living unit. Tanpa keberadaan salah satu dari ketiga unsur ini, maka yang namanya desa berarti tidak ada. Potensi desa bisa kita bagi menjadi dua, yaitu ada potensi yang berupa fisik dan potensi yang non-fisik. Kita bahas satu persatu. Potensi fisik ada 5 kategori. Yang pertama adalah tanah. Tanah di sini merupakan sebuah potensi yang paling diandalkan oleh penduduk desa karena kegiatan utama perekonomian di desa adalah di bidang agraris. Yang kedua, potensi air. Air ini juga merupakan potensi yang sangat penting mengingat kegiatan pertanian jelas sangat membutuhkan air sebagai penopang kehidupan tanam-tanaman yang dikelola oleh masyarakat.